Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Terima kasih sudah mampir di video saya. Video ini saya buat tidak hanya sebagai sarana berbagi dan belajar bersama, tetapi sebagai bagian dari pemenuhan tugas perkuliahan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi teman-teman semua. Sebelum saya lanjut, yuk kita saling dukung dan saling follow. Jangan lupa follow akun saya ya. Di video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah bimbingan konseling dengan fokus pada model dan keterampilan konselor anak usia dini. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan mudah dipahami teman-teman semua. Bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan karena sangat membantu dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti permasalahan akademik, sosial, pribadi, maupun karir. Modal menjadi seorang konselor terbagi menjadi dua, yaitu modal umum dan modal khusus. Kedua modal ini sangat penting sebagai bekal dasar menjalankan tugas sebagai konselor, khususnya konselor anak usia dini. Modal menjadi seorang konselor terbagi menjadi dua, yaitu modal umum dan modal khusus. Kedua modal ini sangat penting sebagai bekal dasar menjalankan tugas sebagai konselor, khususnya konselor anak usia dini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai modal umum. Modal umum merupakan bekal dasar yang wajib dimiliki oleh konselor tanpa memandang jenjang pendidikan atau bidang layanan yang ditangani. Modal ini berkaitan dengan kepribadian, sikap, nilai, dan kemampuan dasar yang menjadi pondasi utama dalam menjalankan peran sebagai konselor. Tanpa modal umum yang kuat, proses konseling tidak akan berjalan secara efektif meskipun konselor memiliki pengetahuan teknis yang baik. Selain itu, modal umum yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah memiliki pemahaman yang didasari oleh pondasi teoritas. Metode konseling yang dilakukan anak usia dini berbeda terhadap anak remaja. Dan metode yang digunakan mengikuti berbagai macam tahap proses konseling yang disesuaikan dengan karakteristik anak. Selain modal umum, seorang konselor juga harus memiliki modal khusus. Modal khusus ini meliputi penguasaan pengetahuan tentang bimbingan konseling. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai keterampilan konselor pada anak usia dini. Keterampilan ini sangat penting agar konselor mampu mendampingi dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Apa saja keterampilan pada konselor anak usia dini? Yang pertama yaitu pendekatannya menyatu dengan anak, dan yang kedua mengamati perilaku anak selama konseling, mendengar secara aktif dan menyadari berbagai isu untuk memfasilitasi perubahan. Keterampilan konselor yang harus dimiliki menurut para ahli yaitu Henderson dan Thompson menyatakan keterampilan yang perlu dimiliki adalah: 1. Mendefinisikan masalah dengan cara mendengar secara aktif. 2. Mengklarifikasi harapan-harapan anak. 3. Mengeksplorasi apa yang telah terjadi guna menyelesaikan masalah. Kemudian memberlakukan komitmen untuk mencoba salah satu alternatif untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, penutup proses konseling. Guru sebagai konselor. Guru mendukung perkembangan emosional, baik mengenal emosi, mengelola emosi, mengatasi kecemasan dan stres, serta memberikan lingkungan yang aman dan mendukung. Dan guru juga berperan dalam membantu perkembangan sosial, seperti kegiatan sosial yang positif, mendorong kerjasama, mengelola konflik, serta mengajarkan keterampilan sosial. Selain itu, guru juga berperan dalam memberikan akademik awal, seperti memberikan dukungan individu, mendorong pengembangan keterampilan kognitif, dan menyediakan layanan pembelajaran yang sesuai, serta mempelajari konsep dasar. Seorang guru juga harus mampu mengatasi tantangan perkembangan pada anak, seperti misalnya memberikan dukungan khusus untuk kebutuhan individu, mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar, mengatasi rasa cemas dan takut, serta memberikan pendampingan dalam beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam bimbingan konseling, guru juga perlu berkolaborasi dengan orang tua dan keluarga, seperti misalnya membangun kemitraan yang kuat, dukungan dalam setiap permasalahan yang muncul, dan menjelaskan pentingnya keseimbangan antara pendidikan dan permainan, dan juga memberikan saran dan bimbingan dalam pengasuhan kepada orang tua. Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah layanan BK merupakan bagian penting dalam mendukung perkembangan peserta didik secara optimal.
Guru BK tidak hanya memberikan konseling kepada individual dan kelompok, tetapi juga menyediakan layanan orientasi, informasi, bimbingan belajar, serta penempatan dan penjurusan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta menyusun administrasi dan program bimbingan secara terencana. Demikian tadi penjelasan saya mengenai modal dan keterampilan konselor pada anak usia dini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.